Ibu, Bapak, anak-anak, saudara-saudari, dan para pendengar dimanapun saudara berada. Shalom. Shalom. Syukur kepada Allah karena kita masih diberi kesempatan menapakkan kaki kita di tahun 2021 sekaligus menghayati hari ulang tahun ke-28 pendewasaan GKJ Demak Ijo. Adapun tema ibadah pada saat ini ialah melangkah bersama Allah. Bacaan diambil dari kitab Yosua 1 ayat 1 sampai dengan 19 dan ibadah akan dilayani oleh Pendeta Samuel Adi Prastyo. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita bersama-sama mengambil waktu untuk bersaat teduh sejenak. Jika kita menoleh sejenak di tahun 2020, mungkin ada banyak hal yang membuat kita gentar, kecut, dan tawar hati. Berbagai pergumulan silih berganti menghampiri kita. Rencana-rencana yang tertunda, kegagalan, dan hal lain yang membuat kita takut dan putus asa. Masa sulit karena pandemi COVID-19 membuat langkah kita semakin berat dalam mengarungi tahun 2020. Namun pagi ini kita melihat matahari yang menyinari bumi dan segala isinya. Kita merasakan udara segar yang kita hirup. Hal itu adalah wujud cinta kasih dan penyertaan Tuhan bagi kita. Oleh karena itu, marilah kita menatap ke depan dengan sikap optimis, dengan semangat baru dan pengharapan baru, karena kita melangkah bersama dengan Allah, Sang Pemilik kehidupan. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, kami ajak untuk bangkit berdiri. Kita memulai ibadah pada saat ini dengan bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 322 bait 1 dan 2, Terang Matahari. Ibu Bapak dan jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ibadah tahun baru dan hari ulang tahun ke-28 pendewasaan GKJ Demak Ijo berlangsung karena pertolongan kita datangnya dari Tuhan Allah, pencipta langit, bumi, dan segala isinya.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa yang hadir dalam diri Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus melimpah atas hidup saudara. Demikian juga atas saudara. Dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, puji syukur kepada Tuhan Allah, karena meskipun perjalanan hidup kita terjal dan berliku, namun dapat kita lewati semua itu karena kasih dan penyertaan-Nya. Demikian pula dengan keberadaan gerejanya, GKJ Demak Ijo, Gereja Tuhan, di mana kita bertumbuh dan berkomunitas. 28 tahun sudah kita menapaki sebagai gereja yang berdikari dan berjuang mewujudkan damai sejahtera Allah. Dalam perjalanan yang penuh liku dan jalan berbatu, Tuhan senantiasa menolong dan memampukan gerejanya ini. Oleh karena itu, marilah kita mengucapkan syukur dengan menyanyikan pujian Batu Penjuru Gereja, Kidung Jemaat 252, bait 1, 2, dan 4. Jemaat yang terkasih, marilah kita memperhatikan sabda Tuhan yang diambil dari kitab Yesaya 41 ayat 10 yang demikian sabdanya. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Demikianlah sabda Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui sabda Tuhan ini kita diingatkan untuk senantiasa menjalani hidup dengan bersandar kepada Allah. Kita diingatkan agar tidak hidup di dalam ketakutan, kebimbangan, dan kekhawatiran
karena Allah yang akan senantiasa menolong dan menyertai langkah hidup kita. Demikian pula dengan gerejanya, meskipun melalui jalan terjal dan berbatu, Tuhan akan senantiasa menolong dan meneguhkan gerejanya. Meski pada kenyataannya, sebagai pribadi maupun sebagai gereja Tuhan, ketika kita diperhadapkan dengan berbagai pergumulan hidup, seringkali kita masih hidup di dalam kekhawatiran, ketakutan, dan kebimbangan. Oleh karena itu, marilah kita memohon pengampunan di dalam doa pertobatan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami menyadari akan kelemahan kami, baik kami sebagai pribadi maupun sebagai gereja-Mu. Karena seringkali kami masih hidup di dalam ketakutan, kekhawatiran, dan kebimbangan ketika diperhadapkan pada pergumulan hidup. Oleh karena itu, ampunilah kami ya Bapa, dan perbaharuilah hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Raja Gereja, kami berdoa. Amin. Jemaat, kami mohon untuk bangkit berdiri. Ibu bapak, saudara-saudara, anak-anakku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kini terimalah berita anugerah sebagai berita pengampunan bagi kita yang menyadari kesalahan dan bertobat di hadapan Allah. Allah menganugerahkan pengampunan bagi kita, dan itulah berita anugerahnya. Mazmur 91 ayat 9 sampai 12, demikian sabdanya. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Demikianlah berita anugerah dari Allah. Puji syukur kepada Allah. Mari kita hidup dalam kasih dan anugerahnya, dengan bersama menyanyikan Kidung Jemaat 249, bait pertama dan ketiga, Serikat Persaudaraan. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Bersama-sama kita akan membaca dan merenungkan sabda Tuhan dalam rangka kita menapaki tahun 2021 dan juga sekaligus menghayati dan merayakan cinta kasih Tuhan bagi gerejanya GKJ Demak Ijo yang saat ini merayakan ulang tahun pendewasaan ke-28. Oleh karena itu, marilah kita memohon pertolongan Tuhan di dalam doa epiklese. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena saat ini Tuhan memperkenankan kami menapaki tahun yang baru, tahun 2021. Dalam perjalanan kami melewati tahun 2020, ada begitu banyak pergumulan yang kami hadapi dan kami alami. Namun sungguh Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dan di saat ini Tuhan, kami mau menatap tahun yang baru ini dengan rasa optimis dan semangat baru, dan kami mau melangkah bersama-Mu. Juga tepat hari ini kami merayakan sukacita karena sebagai gereja Tuhan kami menghayati hari ulang tahun pendewasaan yang ke-28. Oleh karena itu, kiranya Tuhan juga senantiasa menolong dan memimpin kehidupan gereja Tuhan ini. Saat ini kami akan bersama mendengarkan sabda Tuhan, dan kiranya sabda-Mu ini boleh menolong kami menatap tahun 2021 dan menghayati cinta kasih Tuhan dalam perayaan hari ulang tahun pendewasaan ke-28. Hamba-Mu kiranya Tuhan juga yang melayakkan, sehingganya berkata seturut dengan kehendak Tuhan saja. Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, bacaan sabda pada hari ini terambil dari kitab Yosua, pasal pertama, ayat pertama sampai yang ke-9, yang demikian sabdanya. Yosua pasal pertama, ayat pertama sampai yang ke-9. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu, demikian, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung.
bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia setiap kita yang mendengar firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Ibu bapak, saudara-saudara, anak-anakku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini sungguh kita merasakan sukacita yang luar biasa. Hari ini kita boleh menapaki langkah kaki kita yang pertama di tahun 2021. Juga sekaligus kita merayakan sukacita karena penyertaan Tuhan melalui kehidupan gereja Tuhan ini. Bahwa Tuhan menganugerahkan pada tanggal 1 Januari ini 28 tahun usia pendewasaan yang Tuhan anugerahkan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan menghayati dan kita akan merayakannya dengan melangkah bersama Allah. Melangkah bersama Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita telah bersama-sama mendengar bahwa vaksin sudah mulai tersedia. Pemerintah dalam hal ini Presiden beserta dengan jajarannya telah mengimpor dan memproduksi vaksin untuk mengakhiri pandemi COVID-19. Tentu vaksin adalah harapan besar agar pandemi ini segera tertanggulangi, agar pandemi ini segera berakhir. Namun demikian Bapak Ibu Saudara-saudara, di banyak artikel ternyata kita pun juga masih tetap harus berhati-hati, tetap harus waspada. Meskipun sudah ada vaksin, tetapi kita tidak boleh terlena. Seorang ahli bernama Fiona Colley dari Institut Jantung dan Paru Nasional di Imperial College London mengatakan demikian. Dalam sejarah pengembangan vaksin di Indonesia, di dunia di masa lampau, ternyata pengembangan vaksin dilakukan dengan proses yang panjang. Dan juga pengembangan vaksin banyak sekali mengalami kegagalan. Jadi Fiona mengatakan bahwa pengembangan vaksin itu memerlukan proses yang panjang. Betul sekarang sudah ada, tetapi untuk mendapatkan vaksin yang betul-betul mujarab, yang betul-betul baik, itu perlu waktu
yang tidak pendek. Juga dia mengatakan bahwa dalam sejarah perkembangannya ternyata ada begitu banyak kegagalan dalam pengembangan vaksin. Senada dengan Fiona Coley, Charles Buckham, Ketua Imunologi Imperial College London, mengatakan demikian. Kami tidak tahu kapan vaksin COVID-19 yang efektif akan tersedia, seberapa efektif vaksin itu, dan tentu saja yang terpenting ialah seberapa cepat vaksin itu dapat didistribusikan. Kami tidak tahu, karena itu memerlukan proses yang tidak mudah, yang tidak pendek. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, dari artikel yang mengemukakan pendapat ahli dari Imperial College di London tersebut, kita mendapatkan gambaran bahwa sejatinya kita itu juga belum tahu seperti apa pastinya pengadaan vaksin dan efektivitas vaksin untuk mengakhiri pandemi COVID-19 ini. Kita tidak tahu seberapakah efektif untuk mengakhiri ini semua. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika demikian berarti kehidupan kita di tahun 2021 ini belum akan kembali seperti tahun-tahun sebelum tahun 2020 atau tahun-tahun sebelum pandemi COVID berlangsung atau menyebar. Artinya dalam waktu dekat ini kita belum akan kembali pulih seperti sedia kala. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, di depan kita masih menjadi misteri. Kita tahu semua bahwa pandemi COVID-19 ini meruntuhkan tatanan kehidupan dunia. Dampak kesehatan, dampak ekonomi, dan lain sebagainya begitu luar biasa dirasakan. Paling tidak Bapak Ibu Saudara-saudara, saat ini sudah menjangkiti di Indonesia itu lebih dari 800.000 orang. Lebih dari 15 juta orang meninggal. Di seluruh dunia sudah jutaan, lebih dari 50 juta yang terpapar. Dan lebih dari 1 juta yang meninggal. Dampak ekonomi, resesi yang saat ini sudah terjadi. Kemudian pengangguran, pemutusan hubungan kerja, dan lain sebagainya. Dan di tahun 2021 kita belum tahu akan seperti apa. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, saat ini kita diajak untuk belajar dari teks kita, dari kisah Yosua. Yosua adalah penerus Musa. Kita tahu semua ceritanya, bahwa sesudah Musa, hamba Tuhan yang menuntun atau memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, itu mati. Kemudian Allah memanggil Yosua untuk menggantikan Musa. Dalam kehidupannya Bapak Ibu Saudara-saudara, kemudian ada kebimbangan dalam diri Yosua. Karena apa? Karena Yosua harus memimpin bangsa Israel memasuki tanah perjanjian Kanaan. Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, sedangkan Yosua dipanggil dan diutus untuk memimpin bangsa Israel memasuki tanah perjanjian Kanaan. Di depan Yosua juga masih ada kabut. Yosua tidak tahu apa yang terjadi di depan sana. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kita tahu dalam teks kita pada saat ini, Yosua mengalami kegentaran dan ketakutan di sana. Ada rasa takut, ada rasa gentar, ada rasa khawatir,
bagaimana saya harus memimpin bangsa ini memasuki tanah perjanjian Kanaan. Di tengah-tengah kekalutan hidupnya, di tengah-tengah kegentaran dan ketakutan, Allah berfirman kepada Yosua. Ia mengatakan apa? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, karena aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Aku akan menyertai engkau. Itulah janji Allah kepada Yosua. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, aku akan menyertaimu. Aku tidak akan meninggalkanmu. Aku akan besertamu memasuki tanah perjanjian Kanaan. Itulah janji Allah, Bapak Ibu Saudara-saudara, yang kemudian membesarkan hati Yosua, dan Yosua kemudian menjadi optimis untuk memasuki tanah perjanjian Kanaan. Namun demikian, Bapak Ibu Saudara-saudara, janji Allah, janji penyertaan Allah kepada Yosua juga harus dibarengi dengan sikap hidup Yosua. Aku akan menyertaimu, aku tidak akan membiarkan engkau, aku tidak akan meninggalkan engkau, dan aku akan bersamamu. Namun, engkau harus, dikatakan dalam ayatnya yang ke-7 sampai yang ke-8, engkau harus berjalan lurus, tidak menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Engkau harus memperkatakan Taurat Tuhan, merenungkannya siang dan malam. Engkau harus bertindak hati-hati sesuai dengan yang tertulis di dalamnya, maka perjalananmu akan berhasil. Jadi janji penyertaan Tuhan itu juga disertai dengan konsekuensi yang harus dilakukan oleh Yosua dan orang-orang Israel, yaitu berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, memperkatakan Taurat Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Maka Allah akan menyertai Yosua dan bangsa Israel. Bapak Ibu Saudara-saudara, dari teks ini kita pun juga dapat berefleksi dan mengambil nilai. Kita pun juga posisinya sama seperti Yosua. Di depan kita juga misteri. Karena tadi dikatakan oleh para pakar bahwa vaksin itu belum tahu kapan yang efektif akan diterima oleh masyarakat. Artinya dampak ekonomi, sosial, politik juga masih akan mengikutinya. Tetapi Tuhan juga berkata kepada kita, janganlah takut, janganlah khawatir, melangkahlah bersamaku. Melangkahlah menapaki tahun 2021 bersamaku, karena aku menyertai engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Itulah janji Allah yang dinyatakan bagi saya dan bagi Bapak Ibu semua. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita melangkah bersama dengan Allah. Mari kita berjalan bersamanya. Mari kita dituntun oleh janjinya, bahwa Allah akan menyertai, memimpin, dan menopang hidup kita dalam kita menapaki tahun 2021. Namun, kita pun juga harus melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah. Berjalan seturut dengan kehendaknya. Tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Memperkatakan Taurat Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Itulah yang akan membuat kita menjadi berhasil dalam menapaki tahun 2021. Selamat untuk menapaki tahun yang baru. Dan sebagai gereja Tuhan, selamat untuk semakin dewasa, karena Tuhan melangkah bersama dengan kita. Amin. Mari kita masuk dalam saat hening sejenak. Jemaat kami undang bangkit berdiri.
Marilah kita menegaskan kembali iman percaya kita dengan bersama-sama seluruh gereja Tuhan, baik yang masih berziarah di dunia ini maupun yang sudah menang, dengan mengucapkan pengakuan iman yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk kembali. Ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita merayakan kasih Tuhan bagi gereja kita, GKJ Demak Ijo, karena tepat pada hari ini, tanggal 1 Januari tahun 2021 ini, kita merayakan hari ulang tahun pendewasaan yang ke-28. Sebagai bentuk syukur, marilah kita merayakannya dengan secara sederhana, dengan bersama-sama menyanyikan lagu selamat ulang tahun, dan nantinya akan dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng sebagai wujud syukur kita kepada Tuhan. Pemotongan tumpeng akan dilakukan oleh Ketua Majelis GKJ Demak Ijo, Ibu Sri Mariati, dan potongan tumpeng akan diserahkan kepada perwakilan dari pemuda. Itu berarti menyimbolkan bahwa generasi peneruslah yang akan melanjutkan estafet pelayanan di gereja Tuhan ini. Mari kita menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, inilah potongan tumpeng yang telah dipotong oleh Ibu Ketua Majelis GKJ Demak Ijo, Ibu Sri Mariati. Selanjutnya potongan tumpeng sebagai simbol rasa syukur kita kepada Tuhan akan diserahkan kepada perwakilan dari Komisi Pemuda sebagai wujud dan simbol bahwa generasi muda lah yang akan meneruskan estafet pelayanan di gereja Tuhan GKJ Demak Ijo ini.
Mari Bapak Ibu kita bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk taburan firman Tuhan. Di tengah-tengah ketakutan, kegentaran kami untuk kami menapaki tahun 2021. Engkau mengingatkan kami melalui sabda-Mu bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Engkau akan menyertai kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Dan kami Engkau kuatkan. Oleh karena itu Tuhan, mampukanlah kami untuk terus bersandar kepadamu, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, memperkatakan Taurat-Mu dan merenungkannya siang dan malam. Maka kami akan dapat menjalani kehidupan di tahun 2021 ini dalam kasih dan penyertaan-Mu. Kami juga bersyukur Tuhan, jika tepat pada hari ini kami merayakan sukacita karena Engkau menyertai kehidupan gereja Tuhan ini. Kami merayakan hari ulang tahun pendewasaan ke-28. Mampukanlah kami menjadi gereja yang berdikari. Mampukanlah kami menjadi gereja yang semakin dewasa, bertumbuh dalam cinta kasih-Mu. Dan mampukanlah kami menjadi gereja yang semakin dimampukan untuk mewujud nyatakan damai sejahtera-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Di dalam kami menapaki hari lepas hari, tahun demi tahun, kami menjalaninya tidaklah mudah Tuhan. Tetapi sungguh Engkau menyertai kehidupan gereja Tuhan ini. Karena itu sampai saat ini kami masih boleh berdiri dengan tegak. Itu karena kasih dan kemurahan-Mu. Oleh karena itu Tuhan, mampukanlah kami untuk terus menjalani kehidupan pelayanan kami semakin baik dan semakin berkualitas. Mampukanlah dan ajarkanlah bagi kami semua, sehingga sebagai komunitas Tuhan kami menghadirkan shalom. Bapa Surgawi, kami juga menyerahkan keberadaan bangsa dan negara kami, terkhusus para pemimpin kami ya Tuhan. Mampukanlah untuk dapat memimpin bangsa ini dengan penuh arif bijaksana. Terlebih Tuhan, di tengah pandemi COVID-19 ini, mampukanlah para pemimpin kami ini dapat mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang terbaik, sehingga kami boleh merasakan sukacita dan pandemi COVID-19 ini dapat tertanggulangi karena kasih dan pertolongan-Mu melalui para pemimpin-pemimpin kami. Saudara-saudara kami yang sudah terpapar positif, kiranya Tuhan memberkati dan menyembuhkan mereka, sehingga mereka boleh kembali pulih seperti sedia kala. Saudara-saudara kami yang bekerja sebagai nakes, Tuhan juga memberkati, sehingga mereka boleh bekerja dengan sehat, dengan selamat karena pertolongan Tuhan. Pada akhirnya Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami. Kiranya Tuhan memberkati dan memampukan kami, agar kami melangkah bersama-Mu, menjalani kehidupan kami hari lepas hari di tahun 2021 ini. Ampunilah untuk setiap dosa dan kelemahan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus doa ini kami naikkan. Amin. Marilah kita menyatakan rasa syukur kepada Tuhan dengan segenap jiwa kita melalui persembahan syukur. Marilah rasa syukur ini kita satukan dengan kehendak Allah yang berfirman untuk kita menurut Mazmur 52 ayat 11 yang demikian firman-Nya. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab Engkaulah yang bertindak, karena nama-Mu baik, aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang Kau kasihi. Demikian sabda Tuhan. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang mengikuti ibadah secara online, persembahan dapat diaturkan di gereja dengan dimasukkan di kotak yang telah disediakan, atau dapat juga ditransfer melalui nomor rekening GKJ Dema Ijo seperti yang telah tertera di layar atau warta jemaat online. Marilah persembahan ini kita haturkan dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 148 bait pertama dan ketiga. Terima kasih ya Tuhan.
Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa Sorgawi, kami telah mengumpulkan persembahan ini sebagai ungkapan syukur kami atas kemurahan hati-Mu yang tidak pernah berhenti mengalir. Semoga persembahan kami ini dapat membantu membesarkan nama-Mu di dunia ini, melewati para pendeta yang tidak pernah lelah melayani kami ini. Bapa, ini doa kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Sebelum kita menerima pengutusan dan berkat, saatnya kita sekarang melanjutkan peziarahan hidup dengan menghayati anugerah Tuhan, melangkah dengan penuh harapan, yakin akan penyertaan dan pertolongannya karena kita melangkah bersama Allah. Dan di usia yang ke-28 ini, GKJ Demak Ijo sebagai gereja Tuhan senantiasa dipanggil dan diutus untuk terus berkarya di tengah dunia. Tantangan, hambatan, dan pergumulan pastilah akan kita hadapi bagaikan bahtera di tengah samudra yang luas. Namun mari kita meyakini bahwa Tuhanlah Sang Nahkoda Agung bagi gerejanya. Ia bersama dengan kita. Mari kita menyanyikan nyanyian pengutusan dari pelengkap Kidung Jemaat 105, bait ke-1 dan ke-5, Gereja Bagai Bahtera. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kini bersama-sama kita akan menerima pengutusan dan berkat dari Tuhan. Janganlah takut, janganlah khawatir, dan janganlah gentar karena Allah bersama kita.
Syukur kepada Allah, kiranya kami dimampukan terus bersandar kepadanya. Teruslah melangkah dengan semangat, optimisme, dan pengharapan baru di tahun 2021 bersama dengan Allah. Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah perisaiku, dan Tuhanlah perlindunganku. Aku tidak takut dan tidak gentar menapaki tahun 2021. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, undurlah dalam damai sejahtera, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih dan anugerah Allah Bapa, keselamatan dan damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta pimpinan, penyertaan, dan pemeliharaan Roh Kudus, senantiasa menyertai dan memberkati langkah dan hidup saudara menapaki tahun 2021. Amin. Puji Tuhan, ibadah tahun baru 2021 dan hari ulang tahun ke-28 pendewasaan GKJ Demak Ijo telah usai. Marilah kita memasuki tahun 2021 dengan membawa berkat Tuhan dari ibadah pada saat ini. Kita akan mengakhiri ibadah ini dengan memohon tuntunan Tuhan dalam menjalani kehidupan kita di tahun yang baru ini. Marilah kita menyanyikan nyanyian penutup dari nyanyian Kidung Baru 211, bait pertama dan kedua, Pakailah Waktu Anugerah Tuhanmu. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.